Kita akan lanjutkan ya. Pak Ustaz, kalau sampean disebut maaf ya, katanya ya, wujud Pak Ustadz wujudnya monyet, maukah? Nah, ini katanya ya. Kita aja enggak mau disebut seperti itu. Apalagi Allah, akalnya dimainkan. Juga jangan rasa aja. Akal dan rasa menjadi kesadaran. Dan jika benar kesadarannya, paham bahwa alam semesta dan di antaranya bukanlah bukti wujudnya Allah. Allah lah yang membuktikan adanya alam semesta. Dia bukan ini dan itu. Jangan ditunjuk atau menunjukkan Allah dengan apapun ini itu. Memang ya, Allah tidak bisa ditunjuk sebenarnya ya. Manusia juga tidak bisa ditunjuk. Jangankan Allah ya, jangankan Allah, manusia juga tidak bisa ditunjuk. Sekarang contoh ya, saya tunjuk pada diri saya ya. Jika saya tunjuk di sini, apa namanya? Kening namanya. Ya, manusia itu, kalau saya katakan bahwa manusia itu tidak ada, nah itu. Kalau saya tunjuk di sini alis namanya, kalau saya tunjuk di sini telinga namanya, kalau saya tunjuk di sini pipi namanya, kalau saya tunjuk di sini hidung namanya, kalau saya tunjuk di sini mulut namanya, kalau saya tunjuk di kalam namanya, kalau saya tunjuk di sini leher namanya, kalau saya tunjuk di sini tangan siku namanya, kalau saya tunjuk di sini dada namanya, kalau saya tunjuk di bagian sini kepala namanya, kalau saya tunjuk di sini pusar namanya, kalau saya tunjuk di sini paha namanya. Mana manusia itu? Ya, mana manusia itu? Tidak ada manusia itu sebenarnya. Mana insan itu? Tidak ada. Itu tidak ada. Insan itu tidak ada, manusia itu tidak ada. Karena sudah bukti nyata tadi saya tunjuk di mana-mana tidak ada. Berarti manusia itu tidak ada ya. Seperti itu. Apalagi Allah. Kalau ditunjuk di pepohonan, ya, pohon namanya. Ya. Kalau saya tunjuk di sayuran, sayur namanya. Kalau saya tunjuk di binatang, binatang namanya. Kalau saya tunjuk di monyet, monyet namanya. Kalau saya tunjuk di babi, babi namanya. Ya. Allah itu tidak bisa ditunjuk. Manusia saja tidak bisa ditunjuk. Maka kalau ditunjuk, manusia itu tidak ada. Jika ditunjuk, Allah itu tidak ada. Tapi kesempurnaan hidupnya Allah ada pada semua alam. Tapi kesempurnaan kuasa Allah ada pada alam. Tapi kesempurnaan rasanya Allah ada pada alam semesta, pada manusia. Tapi kesempurnaan pandangannya Allah ada pada manusia, pada alam semesta. Itu sebenarnya. Maka Allah lah yang berkalam, Allah lah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Ya. Allah lah segala-galanya. Ya. Apapun bentuk rupa, apapun bentuk wujud yang berupa-rupa, tunggalkan menjadi satu rupa. Tunggal wujud. Jadikan satu. Tauhidkan, esakan, ahadkan, laisakan dengan sendirinya. Hanya Allah saja yang ada. Itu caranya ya. Itu namanya tauhidnya, itu namanya tunggalnya, itu namanya ahadnya. Apa artinya kita selalu mengatakan, katakan bahwa dia itu adalah Allah yang esa, yang maha esa, yang maha kuasa. Di mana tempat keesaan Allah dan di mana tempat kuasanya Allah? Pada alam semesta. Nah itu. Pada manusia yang menjadi rahasia rasanya manusia. Rasanya Allah, rasanya hidup pada dirinya manusia. Maka semua itu tidak bisa ditunjuk, tidak bisa dikatakan. Akan tetapi semua itu tunggalkan, semua menjadi satu hidup, menjadi satu wujud,
yang indah, ya, dari yang terindah sampai yang terjeleknya itu yang banyak sampai menjadi yang banyak, dan yang satu itu tunggalkan. Sekalian sudah ahadkan, esakan, tunggalkan, menjadi Allah nama kumpulannya. Seperti itu. Allah itu kan cuma nama. Bukti, mau bukti? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Ini salah satu bukti nyata bahwa bismillah dengan nama Allah. Nah itu ya. Berarti semua apa yang ada pada alam ini ya bernama-nama, tapi kumpulkan menjadi satu nama. Allah namanya. Itu kumpulannya ya. Seringkali saya katakan di konten ya. Allah nama kumpulnya ya. Kita harus tahu juga perceraiannya. Mana perceraiannya? Pada tumbuhan, pada alam, pada monyet, pada babi, pada ikan, pada manusia, pada seluruh apa yang ada pada alam itu nama perceraiannya. Satu persatu monyet namanya, babi namanya, ikan namanya, kucing namanya, pohon ini namanya, pohon itu namanya. Nah seperti itu nama perceraiannya, nama kumpulnya, nama ahadnya, nama esanya, nama tunggalnya, nama kesatuannya ya Allah namanya. Maka kalau kita menyembah kepada Allah, kita itu cuma menyembah nama. Kita itu cuma menyembah nama kalau kita menyembah hanya kepada Allah. Nah itu, maka kita tidak pernah bisa untuk menjumpai hidup kita sendiri. Nah itu, tidak pernah kita bisa menjumpai hidup kita. Nah itu sebenarnya. Maka ya, ini pemahaman yang tidak sampai ya. Pemahaman yang tidak tembus. Pemahaman yang tidak mengerti ya. Kalau tidak mengerti ya, jangan ikut di sini. Kan sering saya katakan demikian ya. Kalau tidak bisa mengerti, tidak bisa paham, jangan ikut di sini. Kita bisa memilih jalan kita sendiri. Itu. Semua orang itu punya pemahaman, punya pengertian, punya IQ, daya pikir ya. Nah itu. Semua itu orang, manusia itu jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Ada yang pemahamannya, daya pikirnya tinggi ya, berpikirnya tinggi ya. Ada yang daya pikirnya rendah. Dan semua itu mengenai ketuhanan itu tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal. Tidak mungkin. Karena agama itu adalah akal. Ad-dinul aklu. Agama itu adalah akal. Maka akal-akalan sebenarnya. Kita diakali semua sama syariat itu. Terus terang saja. Begitu saja sudah. Itu. Kita diakali sama syariat itu. Badan ini membohongi kita. Itu syariat. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Syariat itu adalah badan. Cara sembahnya badan. Cuma badan saja yang kita pasrahkan, cuma badan saja yang kita perhatikan, cuma badan saja yang kita pelajari, cuma badan saja yang kita pahami. Zahir nyata saja yang kita kenal, tapi tidak akan pernah kita bisa mengenal kepada batiniahnya Allah. Zahirnya saja yang kita paham. Jangan pelajari, paham apa zahirnya saja, rahmannya saja, rahimnya juga dipelajari. Begitu maksudnya. Maka kalau Rasulullah mengatakan bahwa syariat itu adalah badan dan cara sembah 5 waktu itu adalah cara sembahnya badan seperti kata Rasulullah, berarti cuma badan yang kita hidupkan, cuma badan yang kita perhatikan. Kapan waktunya kita memperhatikan atau menghidupkan atau menyembahkan hati kita? Itulah tarekat. Kapan waktunya kita menyembahkan atau menghidupkan nyawa kita? Itulah hakikat. Tauhidkan semua. Begitu. Kapan waktunya kita menyembahkan roh kita, menghidupkan roh kita, supaya bekerja sama merasa barang dengan lahir dan batin dari dalam sampai di luar. Seperti itu sebenarnya.
ini belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti. Sehingga komennya seperti ini. Ya. Manusia itu sebenarnya lebih mulia, terlebih mulia ya. Karena dilengkapi oleh 7 roh ya. Roh idapi, roh yang suci, roh yang baik, Rohul Kudus, nama cahaya malaikat Jibril ya, nama lengkapnya cahaya malaikat, Rohul Kudus, roh Rabbani, roh insani ya, roh Rahmani. Semua roh itu, bahkan roh hewan pun dilengkapi pada manusia. Itulah sempurnanya manusia. Sehingga manusia melakukan juga perbuatan yang tidak baik. Nah itu. Sampai kawin pun dalam artinya. Sehingga terjadinya kawin. Sehingga terjadinya bertengkar. Sehingga terjadinya saling tipu menipu, ngakali dan lain sebagainya. Itu. Karena manusia itu menghidupkan roh hewan. Nah apabila manusia itu menghidupkan roh hewan. Ya. Tapi berarti sifatnya manusia itu hewan, binatang. Kalau sudah sifatnya hewan dan binatang, perilakunya sudah binatang, wujudnya pun akan dirubah seperti binatang di akhirat nanti. Apabila wujudnya sudah binatang, ya manusia itu, karena perilakunya seperti binatang, berarti binatang itu, monyet itu lebih mulia daripada manusia. Jangan hina-hina dia monyet itu ya. Jangan jelek-jelekkan. Tidak ada yang jelek bagi Allah. Itu. Tidak ada yang jelek bagi Allah. Indah bagi Allah. Ya. Itu. Kalau memang tidak indah ya. Kenapa Allah menciptakan? Kenapa Allah mengadakan monyet itu? Kenapa Allah mengadakan babi itu? Tidak pernah Allah menciptakan barangnya haram. Manusia yang mengharamkan, itulah hukumnya manusia. Itu. Agama itu adalah akal, ad-dinul aklu. Agama itu adalah akalan kita saja. Sebenarnya itu sebagai aturan agaman, cara pola hidupnya manusia. Kalau tidak seperti itu, brutal manusia itu. Seperti itu sebenarnya. Sehingga ya manusia itu sebenarnya terlebih mulia, akan tetapi binatang monyet itu lebih mulia daripada manusia. Apabila manusia itu melakukan perbuatan binatang, saling menghujah, saling mencaci, saling memaki, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya sok-sokan. Sok-sokan. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Makanya jangan kita sok tahu, sok pintar, sok mengerti. Nah, tauhidkan semua, ahadkan semua, esakan semua, tunggalkan semua. Dari yang keseluruhan yang bernama-nama pada alam ini, tauhidkan menjadi tunggal nama. Allah namanya dengan nama Allah. Seperti itu. Tunggalkan semua, tauhidkan semua, ahadkan semua. Esakan semua, akbarkan semua, menjadi tunggal wujud dari keseluruhan yang berwujud-wujud. Wujudnya Allah, wujud tunggal, sejatinya diri. Seperti itu. Dari semua yang berkalam-kalam ya, dari semua yang melihat-melihat, semua binatang melihat, semua binatang berkalam. Dari ikan, monyet, babi, semua berkalam, semua melihat, semua mendengar. Kenapa dibagikan oleh Allah? Kenapa diberikan pelihat? Kenapa diberikan pendengar? Kenapa ia bisa berupa seperti monyet itu, seperti babi itu? Ya, itulah saking karena maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah. Tapi manusia tidak pernah punya rasa kasih dan sayang kepada seluruh alam semesta, sehingga monyet dijelek-jelekkan, sehingga babi diharam-haramkan. Sebenarnya seperti itu. Nah itu, bukan saya menyuruh halal babi. Itu, bukan seperti itu maksud tujuannya. Tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Jika zahir dan batin tidak mampu kita bedakan, itulah merupakan kekufuran dan kekafirannya manusia. Maka pelajarilah ilmu, pahamlah ilmu. Jika kita tidak mampu dan tidak bisa memahami keilmuan, itulah yang merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sebenarnya.
Kita harus mampu, kita harus bisa untuk memisahkan zahir dan batin. Nah itu. Maka seringkali saya katakan ya, tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Ternyata sampai saat ini pun belum mampu untuk dibedakan. Jangan merasa sok, jangan merasa pintar ya. Sesungguhnya orang makrifat itu tidak punya kepintaran. Orang makrifat itu orang bodoh. Orang dungu, orang buta, orang budak, orang tuli, orang gendang, orang gila, orang stres, orang sinting, itu orang makrifat. Nah, itu. Karena tidak ada milik selain daripada Allah. Perhatikan tauhid. La ya. Mentiadakan segala sesuatu. Ilaha. Alam ini yang ada pada alam ini ya. Sudah tidak ada. Illa. Semua tanpa kecuali, sudah betul-betul tidak ada maksudnya. Allah. Hanya Allah saja yang ada maksudnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Ya. Hanya Allah saja yang ada. Nyata-nyata ya kita diberitahukan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Berarti hanya Tuhan saja yang ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Tidak ada Allah selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Berarti tauhidmu itu ya hanya sebatas ucapan lidah. Ternyata masih tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari perkataan ini. Maka saya katakan, sering saya katakan, semoga dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dipahami. Sehingga saya menguraikan kalimah demi kalimahnya seperti ini. Rincinya, jelasnya, dari huruf ke hurufnya saya rincikan ya. Supaya bisa dipahami. Ternyata sampai saat ini, ternyata belum bisa dipahami. Itu yang sangat mengherankan bagi saya. Nah itu, sudah saya suapi, sudah saya dulangi sedemikian rupa supaya bisa kita telan di tenggorokan kita kalimah ini. Maksud dan tujuan perkataan saya supaya bisa kita telan di tenggorokan, ternyata tidak mampu tertelan. Nah itu, maka banyak kita ini dalam syariat itu hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, tapi tidak masuk di tenggorokan kita semua. Nah itu. Banyak orang berzikir la ilaha illallah. Tasbihnya disambung ya. Disambung-sambung tasbihnya. Sekalipun sambung 10 pun tasbihmu. Mengatakan la ilaha illallah. Belum tentu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Masih menduakan kalam. Masih menduakan pandangan. Masih menduakan pendengaran, masih menduakan kehendak, masih menduakan wujud, masih menduakan nama. Tunggalkan semua yang bernama-nama menjadi satu nama, Allah namanya. Tunggalkan semua yang berwujud-wujud menjadi satu wujud, Allah yang berwujud. Tunggalkan semua yang berupa-rupa menjadi satu rupa pada Allah. Begitu. Bukan wujudnya monyet, itu Allah. Wujudmu mungkin monyet karena perilaku perbuatanmu hanya menghujah. Itu hanya bisanya menghujah. Nah itu. Maka sehingga kalau kita suka menghujah, merasa diri kita paling baik, paling benar, paling sempurna, sok surga, sok alim, sok segala-galanya, masih jauh untuk engkau berjumpa dengan hidupmu. Itu namanya munafik pada hidup kita sendiri, berkhianat pada hidup kita sendiri. Maka selama hidup kita tidak akan pernah berjumpa dengan hidupmu sendiri. Seperti itu. Hidup ini adalah hidupnya Allah. Saya tidak pernah memiliki hidup. Saya tidak pernah memiliki wujud. Saya tidak pernah memiliki kalam. Saya tidak pernah memiliki pandangan. Saya tidak pernah memiliki segala-galanya. Tidak ada yang saya miliki. Semua itu adalah hak. Semua hak, semua hak. Perhatikan talqin itu ya. Manusia itu hak. Muslimin muslimat itu hak. Haknya Allah, kepunyaannya Allah, miliknya Allah semua. Alam ini hak. Semua hak, semua hak, semua hak. Syahadat perjumpaan dengan Allah. Itulah cara kita untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kalau masih kita kerjakan perbuatan itu ya, pekerjaan namanya. Kalau masih kita baca, itu bacaan namanya. Nah itu ya. Itu saya ingatkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa maksud dan tujuan kita ini. Jangan kita menghalangi yang lain dalam artinya. Biar bagaimanapun cara kita menghalangi ya saudara-saudara kita semua yang belajar di dalam kemarifatan ini tidak bisa dan tidak mampu. Sudah tidak bisa dibendung sudah ilmu ini ya. Bukti nyata ya. Bukti nyata. Semua tuan guru di Lombok ya sekarang mengajarkan kemarifatan. Semua tuan guru kiai ya, ustaz-ustaz mengajarkan kemarifatan kepada Allah. Nah itu. Semua sesepuh-sesepuh kita mengajarkan kemarifatan dari dulu hingga sekarang. Dan semua ya, mami-mami dan semua termasuk ya raja-raja, datu yang disebut datu ya di Lombok sana ya, mengajarkan kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti marifat? Mengenal. Maka kita harus kenal diri sehingga ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika kita sudah mengenal pada diri, kita sudah paham kepada diri, kita paham juga kepada pencipta kita, paham juga kepada hidup kita, paham juga kepada yang esa, paham kepada yang tunggal, bahwa itulah tunggalnya semua yang bernama-nama, Allah namanya. Jangan engkau menyembah nama, sama saja engkau menyembah berhala. Itu kata Sayyidina Ali ya. Itu kata Sayyidina Ali. Jika aku menyembah kepada yang tiada terlihat, kata Sayyidina Ali, kepada yang tiada aku kenal, berarti sama saja menyembah berhala, kata Sayyidina Ali. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Aku paham Tuhanku karena Tuhanku jua. Aku lihat Tuhanku karena Tuhanku jua. Aku berkalam dengan Tuhanku jua. Kalam Allah, pandangan Allah, pelihat Allah, pendengar Allah, gerak Allah. Gerak diri adalah gerak Allah. Kalam diri adalah kalamnya Allah. Karena tidak ada yang saya miliki. Semua itu kembali pasrah, serah, sembah. Hanya Allah yang punya hak. Semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini sebagai himbauan saya kepada kita semua, seluruh netizen yang ada ya. Seperti itulah pemahaman, itulah keilmuan. Ilmu itu ya merupakan perjalanan ya, perjalanan supaya kita bisa yakin dan percaya mengenai keilmuan, ketuhanan. Nah itu ilmu syariat itu ya, jika kita larikan atau maknakan atau larikan ke zahir ya, maknakan ke zahir, tidak nyambung syariat itu ya. Karena syariat ini ya barang mati, sindiran, kinayah semua. Badan ini kinayah, alam ini kinayah. Itu Ka'bah itu kinayah, Mekah itu kinayah, kitab itu kinayah, sindiran semua. Akan tetapi manusia itu tidak pernah mengerti disindir. Kalimah metamor, kalimah harpul, pengecualian tidak pernah diperhatikan. Kecuali illallah, kecuali hanya Allah saja yang ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah saja yang ada. Tunggalkan menjadi satu nama, Allah namanya. Seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itu, berarti ini namanya belum paham ya. Bukan saya marah ya, bukan saya emosi. Tapi insya Allah seperti itulah cara pemahaman kita. Maksudnya begitu ya. Mungkin kalau saya uraikan lebih ini lagi ya. Sebagai bukti ya, iman, Islam, tauhid, makrifat ya. Iman, Islam, tauhid, makrifat.
Abu Bakar ya. Abu Bakar martabat iman ya. Karena Abu Bakar kuat di bidang syariatnya ya. Sehingga dia martabat iman. Nah itu. Umar martabat Islam ya. Karena syariat tarekat itu diperkuat ya, dijalankan maksudnya sehingga dia martabat Islam. Nah itu Umar martabat tauhid ya, karena syariat tarekat dan hakikat dijalankan. Nah, itu maka adanya iman, Islam, tauhid ya. Sayyidina Ali karamatnya Allah wajahnya karena dari syariat, tarekat, hakikat dan marifat dijalankan, dipahami, dipelajari ya. Itu sehingga dia mendapatkan martabat ma'rifat. Sayyidina Ali merupakan babul daripada ilmu, gerbang daripada keilmuan ya. Tapi Rasulullah sebagai gudang daripada ilmu ya. Sayyidina Ali adalah sepupunya Rasulullah. Nah, itu. Dan Sayyidina Ali pun sekaligus menikah dengan anaknya Rasulullah. Dan Sayyidina Ali dipelihara dari semenjak masih kecilnya oleh Rasulullah. Bagaimana kepintarannya Sayyidina Ali sehingga dia mencapai martabat ma'rifat. Maka adanya iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Ini sebagai bukti nyata ya. Nah itu. Jangan sepelekan ma'rifat maksudnya ya. Jangan rendahkan ma'rifat. Jangan mengolok-olok ma'rifat. Nah itu. Dalam artinya seandainya begini ya. Saya contohkan lagi ya. Syariat itu badan. Ini kata Rasulullah ya. Tarekat itu hati. Artinya secara langsung ini secara los ya. Bukan saya sindir-sindir ya. Hakikat itu nyawa. Marifat itu roh. Seandainya sekarang syariat saja yang kita jalankan, berarti hanya badan saja yang kita miliki. Dan hanya badan saja yang kita perbaiki. Dan hanya badan saja yang kita akui. Dan hanya badan saja yang kita sembahkan. Kapan waktunya kita menyembahkan hati kita? Padahal fakta nyatanya hati itu ada, batin itu ada. Kenapa kita tidak yakini? Itulah tarekat. Ya, itu. Kapan waktunya kita menyembahkan nyawa kita? Ya, nyawa kita, hakikat maksudnya ya, atau tasawuf ya. Nah itu. Dan kapan waktunya kita menyembahkan roh kita? Seperti itu sebenarnya. Sehingga ya di dalam syariat hanya badan saja yang dilihat. Maksudnya begitu. Tidak pernah memandang kepada batinnya, kepada hatinya. Dan tidak pernah memandang kepada nyawanya. Dan tidak pernah memandang kepada rohnya. Kalau orang marifat tidak. Dia memandang mulai dari roh, nyawa, hati dan jasadnya. Sehingga jasad ini tidak mampu bergerak. Tidak lain itu adalah karena geraknya roh. Roh itu disempurnakan oleh Rohul Kudus, cahaya Jibril yang sempurna. Menyinari, memancarkan cahaya melalui roh. Sehingga mampu berkalam, mengatur pada kalam, pandangan dan pendengaran. Itu berarti kalau memang roh yang berkalam, kalau memang roh yang melihat, kalau memang roh yang mendengar, kalau memang roh yang bergerak, maka gerakkanlah rohmu. Merasa barang, lahir dan batin, zahir dan batin, luar dan dalam. Merasa barang, kumpulkan menjadi satu nama. Allah namanya. Begitu. Dengan nama Allah. Begitu. Maka barang siapa yang tidak menggerakkan tubuhnya merasa bareng dengan Allah, maka sesungguhnya di akhirat nanti ia tidak akan berjumpa dengan hidupnya. Nah itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang merasa jauh dengan Allah dari sekarang,
sesungguhnya di akhirat nanti ia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Ini kata Rasulullah. Kalau kata para wali ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan bisa untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sekarang kita tidak pernah bisa melihat hidupnya Allah pada tumbuhan. Tidak pernah bisa kita melihat hidupnya Allah pada monyet. Hidup itu tunggal hidup, tunggalkan. Bukan monyet punya hidup ya. Allah punya hidup. Bukan monyet punya wujud, Allah punya wujud. Nah itu. Maka dikatakan la mawjudu illallah. Tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini selain daripada Allah saja. Tunggalkan menjadi satu nama. Allah namanya. Sudah. Saya rasa mungkin sudah cukup ya. Sehingga Sayyidina Ali tidak dimakamkan ya. Sayyidina Ali itu tidak dimakamkan. Ada kuburannya tapi tidak ada yang dimakamkan. Nah itu. Sayyidina Ali itu. Tidak ada makamnya. Contoh lagi ya, para datu-datu yang ada di Lombok ya, itu tidak ada dimakamkan. Seperti itu. Tidak ada dimakamkan. Itulah orang-orang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hanya bertahan di syariat saja, hancur tubuh ini. Karena tidak pernah mau menghidupkan, mengingat kepada hidupnya, tidak pernah mau mengingat kepada rohnya. Selalu mengatakan, selalu merasa bahwa diri zahir yang mampu dan bisa berkehendak, berkuasa dan lain sebagainya. Kalau orang kemakrifatan tidak seperti itu. Kehendak Allah, kuasa Allah, ilmu Allah, itu hidupnya Allah, ya. Itu pelihatnya Allah, pendengarnya Allah dan kalamnya Allah. Itulah kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serapat-rapatnya dan sedekat-dekatnya. Sehingga kita tunggal wujud, tunggal hidup, tunggal kalam dan tunggal rasa. Di dalam Allah nama kumpulnya, di dalam Allah nama esanya, di dalam Allah nama kuasanya, di dalam Allah nama akbarnya, di dalam Allah nama tunggalnya, di dalam Allah nama kekuasaan kebesarannya Allah. Sehingga kebesaran Allah itu ada pada diri insan yang paham kepada dirinya. Itulah insan kamil mukammal namanya. Tuh. Kalau ditunjuk satu persatu, tidak ketemu, manusia pun tidak ada. Alam ini pun tidak ada. Kalau ditunjuk. Kalau saya tunjuk di Amerika, Amerika namanya. Kalau saya tunjuk di Indonesia, Indonesia namanya. Kalau saya tunjuk di Jepang, Jepang namanya. Alam ini ya. Maksudnya. Kalau saya tunjuk di India, India namanya. Kalau saya tunjuk keseluruhannya, dunia namanya. Ya. Itu. Bola dunia namanya. Nah itu. Kalau saya tunjuk di dasar bumi namanya lapisan yang pertama, kedua sampai ketujuh. Nah seperti itu. Kalau saya tunjuk di langit, kelewatan tunjuk kita. Maka Allah itu tidak bisa ditunjuk, alam pun tidak bisa ditunjuk, manusia pun tidak bisa ditunjuk ya. Jika ditunjuk satu persatu, maka ia akan bernama-nama. Tapi kumpulkan semua yang bernama-nama menjadi tunggal, menjadi ahad, menjadi esa, menjadi akbar, Allah namanya. Insya Allah ya. Seperti itulah pemahaman di dalam kemakrifatan. Kalau dalam syariat terserah. Mau bagaimana pemahamannya terserah. Seperti itu. Ini kata Rasulullah ya. Syariat itu badan, tarekat itu hati, hakikat itu nyawa, dan makrifat itu roh. Ini kata Rasulullah. Jika hanya berpegang kepada syariat saja, berarti Anda tidak memiliki hati. Berarti Anda tidak memiliki nyawa. Berarti Anda tidak memiliki roh ya. Tinggal pilih jalan masing-masing. Jalan mana yang kita mau tempuh. Jalan mana yang kita mau lalui. Nah itu ya. Sirot itu bukan nanti adanya. Sekarang adanya sirot itu. Inilah kita sedang berjalan di atas sirot. Kita sedang berjalan di atas salah-salah sekarang ini dalam keilmuan ini. Maka mempelajari ilmu ini ya
sesungguhnya kafir hukumnya. Kita tidak belajar ilmu ini, sesungguhnya kufur hukumnya. Apa bedanya kufur dan kafir? Simalakama di sana. Itu simalakama, dimakan mama kita yang mati, tidak dimakan bapak kita yang mati. Tinggal pilih mau mati bapak atau mau mati mama. Silahkan. Tidak belajar keilmuan ini, mati mamamu. Mau belajar keilmuan ini, mati bapakmu. Sekalian sudah modar semua. Makrifat sekalian. Tauhidkan semua. Tunggalkan semua. Ahadkan semua. Esakan semua. Allah nama kumpulnya. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu pemahaman. Insya Allah mudah-mudahan ya bisa dipahami. Ini sebagai himbauan kepada seluruh netizen ya. Jangan terpancing dengan kata-kata yang kurang enak terdengar dalam artinya ya. Itu jangan kita terpancing. Kita punya pemikiran sendiri. Kita punya IQ daya pikir sendiri ya. Tinggal kita yang memilih. Hati kita, batin kita memilih yang membenarkan. Yang penting saya sudah keluarkan ya keilmuan ini. Terserah mau percaya, mau tidak, mau yakin, mau tidak. Terserah, tergantung kita sendiri. Seperti itu sebenarnya. Az-zahiru Rabbi wal batinin nabiyyi. Segala sesuatu itu berawalnya dari kita. Nah, itu mau rapat, mau dekat, mau jauh, mau bagaimanapun silahkan. Insya Allah dan mudah-mudahan bisa dipahami ya pemahaman ini. Orang marifat tidak mencari Allah ya. Orang marifat itu tidak mencari Allah ya. Karena Allah itu tunggalnya semua nama yang disebut dengan nama Allah atau bismillah. Orang marifat itu tidak mencari surga, tidak mencari pahala, tidak mencari tidak mencari pahala yang besar kalau orang marifat ya. Itulah orang marifat. Yang dicari oleh orang kemarifatan itu kedekatannya kepada Allah. Itu yang dicari oleh orang makrifat. Makrifat itu artinya kenal, maka kita harus kenal diri, kita harus paham di diri. Seperti itu sebenarnya ya. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa paham kepada ilmu ini. Tergantung kita semua sekarang, terserah ya. Tergantung batin kita, tergantung hati kita. Paham atau tidaknya terserah. Begitu saja sudah. Yang penting yang berilmu sudah mengeluarkan ilmunya. Yang tidak berilmu merasa kurang ilmu, kurang pemahaman, diwajibkan untuk menuntut ilmu itu sekalipun sampai di negeri Cina. Insya Allah sekarang tidak perlu kita harus kuliah ke Al-Azhar sana, ke Arab sana. Insya Allah kita kuliah saja di YouTube. Begitu saja sudah. Nah itu. Akan saya uraikan, akan saya jelaskan dari huruf ke hurufnya. Kalau memang masih belum bisa paham. Seperti itu. Insya Allah. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya. Kekeliruan dan kesalahan ya. Atau yang menyinggung perasaan netizen ya. Itu saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini memang sengaja berkalam yang lebih besar. Kenapa? Takut kekecilan suara di HP. Nah seperti itu sebenarnya. Karena kita tidak memiliki mic apa namanya itu ya. Makanya serak, sering minum. Itu karena kita ini tidak memiliki mic ya. Nah itu. Sangatlah sederhana. Tapi cara pengambilnya gambar pun sembarang-sembarang ya. Itu tanpa rotan akar pun jadi. Tapi insya Allah yang penting bisa dimengerti. Begitu saja intinya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen jika menyinggung perasaan ya. Dan sebagai akhirnya ucapan saya akan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.